Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya niat ngaji tentang yang populer mawon ya, tapi dimaknani secara detail ngangge tradisi ulama. Terus pertama itu penting soleh. Dikata saat ini tiang mendoakan orang tuanya, tapi buatan enten status soleh, dari rapati mandi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu, baru yadul. Sekarang do menculot, anaknya do rapati soleh, terus dunga saja ini rapati mandi. Makanya ini penting sekali ya. Jadi pertama agama ini seperti ini itu barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang humul itu menutup diri betul, kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka, sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufaroqah. Ketika dia mufaroqah, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufaroqah. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asiru. Padahal ini baca Quran panjang. Harusnya kan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Saya bilang, saya saja yang jadi mayitnya nggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah, jika guru saya buruk maka gini. Loh, saya tuh gak pernah doain Mbah Mun gitu, tak anggap gak sopan. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur, kadang anaknya calonan RT bawa menang bunda. Ngeluhnya apa orang alim, misalnya alim alama, anaknya mau jadi jurumiyah raiso, susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesupuk apapun orang yang bisa tertawa ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang nggak terlalu serius mikir agama ini, bukan karena dablek, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya niat ngaji tentang yang populer mawon ya, tapi dimaknani secara detail ngangge tradisi ulama. Idza matabnu adama inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yatullah. Kula maknani sing ketiga mawon, awaladin sholihin yatullah. Terus walad niku maknane anak. Anak niku saged anak nasab kados Habib Umar bin Isbat, Habib Soleh bin Isbat, Habib Ali namanya anak nasab. Lalu yang paling penting dari status anak niku soleh. Soleh niku status perilaku. Ya, dados soleh niku status ingkang soleh. Soleh niku maknane ingkang layak. Yad'ulah nembe wonten sifat kedua ingkang dongano. Dados pertama nu penting soleh. Dikata saat ini tiang mendoakan orang tuanya, tapi buatan enten status soleh, dari rapati mandi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu, baru yadul. Sekarang do menculot, anaknya do rapati soleh, terus dunga saja ini rapati mandi. Nah ini Habib Ali bejo, anaknya dijinakno soleh ya soleh tenan. Jadi ini pun niku nama merger nih, jadi soleh kamil. Tapi ngeten nggih, kula pesan karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah gini ku keberlangsungan. Terus kula sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disaken kalian ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake nu tersiksa protes. Terus kadang tiang saya ini kudu protes, tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair.
Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia. Kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting pencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia. Kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah gitu. Karena sampean nggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai itu nang desa nggak dikenali statusnya diundang lek apa ning dilek itu gak keren blas. Karena ya sama kan, misalnya Habib Soleh Alatos, muridnya Said Umar punya Mbah Mun, terus nang desa diundang pening dilek itu kan gak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara Kiai Sarang namanya innahu sak temene kelakuan la yahzunu, yektene nyusano ni ing ingsun, nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu sak temene kelakuan la yahzunu, yektene nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedene kelakuan la ora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi. Ahad dan ing wong suwiji ya'budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan ghairi saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak misalnya ada orang melihat saya itu Umar Hafid kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim. Sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Lah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan, bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan tersiksa mergo di duwe, ora payu rabi, terus sing wis payu rabi ra iso wayo, ya gitu. Macam-macam kesalahan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat, karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal ragu ya Mas Angga. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka nggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya nggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Soleh mau nyai saya bilang orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku wis ketor elek. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira, pertama apa? Cara saiki nggih kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahasakno jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Hira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena nggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam, harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, nggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajhil ardi adalah sesuatu yang nggak benar. Coba misalnya gini, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang nggak bisa terhibur lewat Thala al-Badru alaina, asyraqal kaunu bihaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja ndak. Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur, diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sepenting engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut, ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim senang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak.
Loh coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita seneng. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali ya. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang humul itu menutup diri betul, kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom Mas. Sebetulnya kalau sama mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan. Ya resiko terbuka kan itu Pak. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua terus nggak mau ngajar ya humul, syaratnya wali ku humul. Oh, humul itu nggak menampakkan diri. Memangnya mau menampakkan apa kalau nggak bisa apa-apa kan? Jadi saya tidak tahu itu humul apa bagian dari pengamanan diri. Apa Mas? Apa? Aim. Jaga iman. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj. Tentu Habib Soleh tidak harus niru saya karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya nggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Orang tuh harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan tola al-badru alina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadhailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah, salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan, daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak kan. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asiru. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah apa khafiful maunah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga agak jelas. Semakin kacau semakin bahagia. Nah, ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang beda tuh. Jadi tak beri hak gue jelek saya ini namanya aqomaddin. Kalau faman tarokaha fakot. Jadi pilihannya kalau gak aqomaddin ya ada medin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu mengajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus salat
sholatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang nggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyenya, kon sholat ra mesti ditompo, puasa ya ra mesti ditompo. Wes repot, syaratnya ditompo ikhlas wangel, kowe ra bakal iso. Berarti maknane kan ra bakal mlebu swarga. Akhirnya wong kan mikir, wis salat tetep ra swarga, poso tetep ra swarga, mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng nih. Itu saya manfaatkan, ya sudah, itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang mau kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak. Sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya tuh, ya Allah ampuni Gus Bah ampuni. Ini kan ngenyek orang itu maksudnya. Makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Saya bilang, saya saja yang jadi mayitnya enggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah, jika guru saya buruk maka gini. Loh saya tuh gak pernah doain Mbah Mun gitu, tak anggap gak sopan. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah jenengan izzihi apa ya, jenengan balas lah, izzihi anna anil muslimina khairan katsira wa antal ghafurur rahim wa anta gitu. Saya gak tega muni wa ingkana musian. Jadi kayak ada sopan ya. Loh kalau aku yang mati saya bilang gitu. Tak balik malah ingkana musian, malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil, andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan itu sahabat. Ya gak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya? Loh andai kan Abdul Qadir wafat di mana ini ngomongin? Beduk. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah Abdul Qadir Jailani. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang tuh harus mikir. Bukan berarti Gus Bah bid'ah menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu, langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia bukan kalau beliau ashabu Rasulillah, pasti orang Sayyid itu dzurriyyatu Rasulillah, pasti al-tahirin al-mutahhari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa in kana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus ini orang soleh kok doanya wa in kana musian?" Itu kan guru jenengan. Apalku ikut tok. Tapi ora usah dimaknani apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya. Karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali kita enggak apa-apa. Doa Allahumma in kana musinan wa in kana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan in kana musian itu coro Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja, tapi enggak usah apa?
nggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah, bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musik itu kan nggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini kalimatnya, liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi amil. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayiatihim. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik, karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga, tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya, sehingga kita di hati itu mayit kira tak jalono sepuro tuntas kayak gitu. jadi kalau di Quran enggak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu Ghafur, Afuwun Karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan gini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu anna. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sampean nggak paham berarti nggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaatu Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini, syafaatu Rasulillah itu wasiah, luas sekali. Syafaatu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasiah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama syafaatu Rasulillah itu ghairu munhasirah, syafaatu Rasulillah itu wasiah, sehingga sahlah riwayat syafaati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah, bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulillah. Itu jangan gitu, cara berpikir dibalik apa? Syafaatu Rasulullah ausa'u wa ausa'u. Sangat luas. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasiah. Rizkinya Allah ya wasi, sampai wong nganggur ya iso mangan ngono. Lah begitu juga rahmati Allah Ta'ala itu wasiah, sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu ngono. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes, Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, hutange akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud itu ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan itu amatir ya gini. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizquhu ya wasi', fadluhu wasi', sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek di alam raya ini, kita tidak subjek tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka
wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maringi wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah, sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Makanya wong sumpek utange akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, nak guyu banter-banter. Karena Allah ku adhaka, zat sing maringi guyu. Wa abka, sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri, nah Allah kepengin nangis no yo nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur, kadang anaknya calonan RT bo menang bunda ya. Ngeluhnya apa orang alim, misalnya alim alama, anaknya mau jadi jurumiyah raiso, susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang nggak terlalu serius mikir agama ini, bukan karena dablek, enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Kita nggak ditunggoni Kanjeng Nabi, nggak ditunggoni Wali Songo, nggak ditunggoni para Alawin yang dulu, nggak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala la budda wa ayat entakuna nafidah, sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya, sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman nggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang yang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu, tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang, niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu tidak usah khawatir, agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah, karena Allah Al-Hadi. Sama mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalan ora mesti ditampa, nek ora ditampa mlebu neraka. Ngene mulai ngaji ya tenang ae, tenang santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener, masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya, Pak kayaknya tahu pintunya.